Bab 11 Berbuat baik dan pada akhirnya kamu akan dikirim ke surga. Tiba-tiba murid menara langit berjalan ke kerumunan dan berputar-putar. Ekspresinya perlahan berubah menjadi ejekan dan kesombongan. Tetapi kedua priahan itu tidak mudah diejek dan mengerutkan wajah mereka. Dasar bocah nakal. Berjalan berputar-putar membuat pamannya pusing. Apakah Anda ingin sama? Petik 2. Anak muda itu hanya terkekeh. Berdiri di depan kedua lelaki itu. Memperhatikan lelaki beracun itu berkata, wajahmu sangat pucat. Sepertinya keracunan Anda tidak sederhana. Petik 2. Tentu saja tidak. Dia dengan kejam menjawab. Jika tidak, mengapa saya harus berada di sini dan dengan saudara lelaki saya? Bukan di dokter. Kami di sini untuk mengungkapkan hati. Hitam, bos ini dan warna aslinya. Berharap tidak ada yang akan membeli dari tokonya lagi dan menderita seperti kita. Petik 2. Ini membuat bos He pucat. Karena dia tidak tahu apa tujuan kedua pria ini. Jika itu memeras uang maka dia akan mengerti. Tetapi motif mereka sangat membingungkan dan tidak jelas. Tepat ketika dia merenungkan ini, Kai yang dengan lembut bertanya, Paman dia, apakah kamu menyinggung siapapun selama ini? Berpikir keras. Bos dia meratap dengan sedih, tidak ada. Petik 2. Lalu mungkinkah toko berasmu mencegah seseorang dari mendapatkan uang? Meskipun Kai yang masih muda, dia telah mengalami banyak hal. Jadi pemikiran ini bukan tidak mungkin. Ini hanya pekerjaan sederhana untuk bertahan hidup. Bagaimana saya bisa mencegah orang lain dari pendapatan mereka? Sekarang ini aneh. Menatap tanah. Kai yang berpikir keras, tetapi masih bingung. Kemudian, murid menara langit mencibir dan bertanya pada dua orang itu. Mereka berteriak, lihat, tipu daya. Sambil berteriak, pria itu menggunakan tipuan untuk membuka hati hitam apel beracun itu. TLN mengatakan untuk menunjukkan warna asli. Ini mengejutkan orang-orang di sekitar. Karena pagi itu cukup lamban. Priahan itu liar melompat-lompat. Sementara tinjunya terkepal. Melompat. Dia pergi untuk mengungkap kebenaran beracun. Bergerak seperti ini. Wajahnya yang dulu pucat menjadi memerah dan kemerahan. Hal ini menyebabkan orang banyak terkesiap. Jelas mereka terkejut atas perubahan mendadak ini. Racun. Melihat kedua priahan itu. Dia dengan sarkastik berkata, keahlian seperti itu. Saya menghormati mereka. Menghormati. Petik 2. Kedua pria itu tidak bisa membantu tetapi pucat. Tidak hanya pria yang jatuh itu tidak menjadi putih. Dia juga terlihat seperti dia tidak diracuni. Orang-orang di sekitarnya juga mulai mengejek. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat memahami situasinya? Mereka tidak tahu motif apa yang dimiliki orang-orang ini. Tetapi untuk memfitnah bos, dia beras berdiri memalukan. Untungnya, murid menara langit itu telah mengungkap kebenaran. Semakin banyak orang mulai membenci para lelaki dan mulai memuji pemuda itu. Pria muda ini secara alami mudah disukai dan dengan kejadian ini, reputasinya meroket. Sementara Kai yang diam-diam mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa mereka semua berakting. Mereka memerankan permainan seorang ksatria terhormat yang mengungkap permainan busuk dan melindungi yang lemah. Untuk mendapatkan reputasi. Jika dia tidak melihat mereka bersama sebelumnya di gang, dia takut dia juga akan mempercayai mereka. Tetapi mengapa mereka melakukan semua upaya itu? Kedua priahan tidak bisa lagi menahan tuduhan. Menatap dengan galak pada pemuda itu mereka bertanya, Brat, siapa kamu untuk ikut campur dalam masalah saudara saya? Dengan anggun dia berbalik dan dengan sombong menjawab, aku adalah Sky Towers Sumu. Mendengar kata-kata itu, salah satu dari mereka menjadi takut. Tidak heran. Anda adalah murid menara langit. Seekor naga di sini. Hari ini kedua bersaudara ini mengakui kekalahan. Jika nasib memungkinkan, saya harap kita akan bertemu lagi. Petik 2. Kalimat ini terasa seperti sudah direncanakan sebelumnya. Membuat Kai yang tertawa. Sumu hanya tertawa dingin. Pergi dengan selamat. Karena aku tidak akan menemanimu. Dengan situasi seperti ini. Dan jika memang tidak ada kecelakaan seperti dugaan Kai Yang. Kemudian kedua pria itu akan pergi dan Sumu, kemudian akan mencari pujian penonton. Terutama Bos He. Tapi Kai Yang tidak ingin Bos He tertipu.
Sebelum kedua pria itu pergi, dia dengan cepat berkata, "Kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mereka terlalu tercela. Korban hari ini adalah Herai Stan. Tetapi jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka mungkin menargetkan toko pakaian Liu Xi atau toko bahan makanan Jiangxi." Petik 2. Sebagian besar orang yang mendengar ini tidak bisa tidak memperhatikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Bagaimana mereka bisa membiarkan penjahat keji ini pergi begitu mudah? Jika mereka membiarkan mereka pergi hari ini, maka besok mereka mungkin menargetkan toko lain dan meninggalkan mereka hancur. Jika itu yang terjadi, maka mereka mungkin tidak seberuntung Bos He. Memikirkan hal ini, orang-orang mulai menghalangi jalan di depan dua priahan. Dari posisinya, Kai yang bisa dengan jelas melihat kepanikan di mata Sumu. Ini pada gilirannya, arahkan Sumu ke sumber suara, ke Kai Yang. Sementara kedua pria itu saling bertukar pandang dan dengan cepat menyesuaikan ekspresi mereka. Sambil terkekeh, Kai Yang menambahkan, "Rekan murid, ada pepatah yang mengatakan, orang baik mengikuti sampai akhir. Sama seperti bagaimana Buddha pergi ke barat. Mengapa Anda dan saya sama-sama tidak menangkap kedua penjahat ini?" Petik 2. TLN mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Juga referensi Buddha adalah untuk kalian harus mencobanya. Cerita rakyat Tiongkok. Melihat tubuh Kai yang kurus dan rapuh, Sumu tidak bisa tidak meledak dengan kesal. "Siapa teman muridmu?" Kai yang membalas, "Saya juga seorang murid Menara Langit. Saya memasuki gerbang utama 3 tahun lalu." Petik 2. Ini membuat Sumu terdiam. Karena dia benar-benar seorang murid sesama murid. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, Kai yang maju dan berkata, "Di seluruh negeri, penting untuk bersikap masuk akal. Sementara satu juga harus sopan. Jadi saudara Anda jangan hanya membiarkan saya mengambil keuntungan. Biarkan kami berdua menangkap kedua pria pengecut ini dan membantu Bos He mengklaim keadilan. Sementara juga membantu Black Plum Village." Petik 2. Dengan pernyataan ini, orang-orang di sekitarnya mulai bertepuk tangan. Ini membuat Sumu cemas. Karena dia merasa seolah-olah dia diseret ke kapal bajak laut oleh saudara tak dikenal ini. Bahkan dia ingin melarikan diri. Dia tidak bisa. Kedua pria itu juga melirik Sumu terus mencari bimbingan, bantuan. Melihat mereka, Sumu tidak bisa melakukan apapun untuk mereka. "Saudaraku, mari kita pergi." Menarik di bahu Sumu, Kai yang bergegas. "Apa ini?" Sumu menangis. Bertanya-tanya dari mana asal saudara ini. "Ini benar-benar menghancurkan rencanaku. Tapi itu sudah sampai pada titik ini. Jadi Sumu hanya bisa menagih." Sementara dia bersiap untuk menangkap mereka, dia juga memberi isyarat agar mereka mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kedua pria itu mengangguk. Tetapi Kai yang melihat pertukaran dan menebak apa yang mereka lakukan. Dia khawatir bos dia akan ditipu. Jadi dia mengambil tindakan pencegahan ekstra dan berteriak, "Teman, sesama pemilik, jangan hanya menonton. Ayo bantu kami dua bersaudara." Petik 2. Mendengar ini, Bos He juga pergi untuk membantu. Anak-anak di stand nasi bergabung. Tangan mereka membawa tas kain kosong. Bos He sebelumnya dilecehkan oleh dua orang ini. Jadi tentu saja mereka ingin membalas dendam. Melihat bahwa bos dia telah bertindak, kerumunan tidak bisa hanya menonton dan mereka semua berbondong-bondong ke arah dua orang itu untuk menangkap mereka. Sebelumnya kedua pria itu tidak khawatir. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka memucat. Jadi mereka dengan cepat berteriak, "Jangan pukul wajah." Sambil melindungi wajah mereka, mereka meringkuk di tanah. TL, cek, tek. Anda laki-laki. Dan Anda mengatakan, mengerikan. Itu pembuat uang mereka. Bagaimana mereka menjadikannya sebagai aktor jika mereka dipukuli? Tidak ada belas kasihan dari Anda. Kurung tutup. Bab 12 trik. Bang. 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 Suara pukulan terdengar. Meskipun bisnis di jalan ini dijalankan oleh orang biasa, mereka saat ini menunjukkan semangat juang yang kuat yang membuat orang lain terperangah. Pedagang-pedagang ini kurang lebih melakukan apa saja demi uang dan pada umumnya dibenci oleh orang lain. Dan sekarang, ketika mereka diberi kesempatan untuk melepaskan stres mereka,
bagaimana mungkin mereka bersikap lunak? Ini terutama berlaku untuk pelayan Heraisten. Dengan tas kain di tangannya, dia tanpa henti memukuli para pria. Selain itu, dengan begitu banyak orang yang memukul orang-orang ini, mereka tidak dapat mengidentifikasi siapa yang memukul mereka. Jadi orang-orang ini tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Ada kekuatan dalam jumlah. Kai yang hanya meminta bantuan. Tetapi sebelum dia bisa mengangkat satu jari, dia didorong ke samping oleh para pedagang ini. Setelah beberapa saat, pemukulan itu berangsur-angsur berhenti dan Anda bisa melihat kedua pria itu meringkuk di tanah. Tas kain itu juga menghilang. Melihat laki-laki, hati Sumu berteriak kesakitan, dan kakinya mulai kram. Karena para lelaki itu dipukuli berdarah dan wajah mereka bengkak. Bahkan ibu mereka pun tidak akan bisa mengenali mereka. Tidak ada belas kasihan di wajah mereka. Orang banyak memiliki sikap yang sama seperti Anda. Sangat kasar. TL. Ya ampun. Hanya mengatakan. Kurung tutup. Situasi ini hanya terjadi karena para pria tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun mereka memiliki pedang, orang bisa melihat bahwa itu hanya untuk hiasan. Jika mereka bisa menggunakannya, apakah mereka akan menderita serangan ini? Meskipun di sisi lain, bagaimana mungkin para ahli membungkuk begitu rendah untuk melakukan tindakan tercela seperti itu? Sekarang, meskipun pemukulan selesai, para pedagang tetap tinggal. Kedua priahan dengan wajah menghebohkan mereka, dan hati penuh ketakutan dengan lemah memanggil, Su. Tangan mereka gemetaran. Sayangnya, ekspresi Sumu berubah dan dia berseru dengan nyaring. Su apa? Kau ingin tuan muda ini memberimu asteris tulang pucat. TLN. Asteris karena namanya Su. Amainkan kata-kata dengan makna namanya. Melihat ini, Kai yang tersenyum dan menyatakan, kalian semua. Saya tidak tahu ada banyak orang lain yang telah Anda jebak, tapi ini sangat membenci. Petik 2. Kata-katanya sangat berlebihan. Tetapi bagi para pedagang yang hadir, ini sepertinya kebenaran. Pelayan yang sebelumnya memegang pertikaian tas kain. Pei, kau sampah. Anda benar-benar berani bertindak sombong di tempat nasi ini. Petik 2. Pelayan itu terus mengeluarkan frustrasinya. Tetapi tidak mengharapkan Kai yang memperluas pernyataannya. Benar. Orang-orang seperti ini harus benar-benar mati. Rekan murid, mengapa tidak Anda dan saya masing-masing membunuh satu? Itu akan mengajarkan mereka untuk melanggar hukum lagi dan juga untuk kebaikan yang lebih besar. Petik 2. Mendengar komentar ini, dua orang di lantai mulai berkeringat dingin dan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bocah lemah ini begitu kejam. Sumu hanya menatapnya, mencoba mencari tahu apakah dia bercanda atau tidak. Tapi wajah Kai yang tidak menunjukkan tanda bahwa itu adalah lelucon. Sejujurnya, meskipun apa yang dilakukan orang-orang itu pengecut, itu tidak cukup serius untuk mati demi. Tidak diragukan lagi hukuman Kai yang agak terlalu kejam. Sumu hanya bisa bertanya, saudaraku, bukankah itu sedikit berlebihan? Kanan, berlebihan. Kai yang hanya menggelengkan kepalanya. Jika kebohongan kecil mereka berhasil hari ini, maka kehidupan Bos He akan hancur. Bagaimana dia mempertahankan mata pencaharian? Ini mendorong orang ke batas. Jadi bagaimana ini berlebihan? Anda tahu, untuk setiap orang, setiap tindakan yang mereka lakukan, akan memiliki konsekuensi. Petik 2. Sebelumnya, ketika pedagang itu mendengar kata-kata Kai Yang, mereka juga memikirkan hal ini. Tetapi mendengar alasannya, mereka mengerti arti di balik kata-katanya dan bertentangan. Tapi keputusan akhir tidak terserah mereka. Jadi mereka hanya berdiri di sela-sela. Tetapi ketika Bos He ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh tatapan dari Kai Yang. Ini, mungkin memang demikian. Tetapi kita tidak bisa begitu saja membunuh orang. Sekarang Sumu benar-benar khawatir. Dia tidak berpikir bahwa murid di depannya ini begitu kejam dan tanpa ampun. Awalnya dia telah merencanakannya dengan cukup baik. Pertama, kedua orang itu akan memfitnah Bos He dan kemudian dia akan pergi dan menghentikan mereka, menyelamatkan Bos He. Kemudian mereka akan melarikan diri dan dia akan menerima rasa terima kasih dari bos sehingga mencapai tujuannya.
Tetapi dia tidak mengira murid jahat seperti itu akan muncul. Begitu mudahnya memilih untuk membunuh mereka. Ini jauh dari baik. Sumu bisa melihat bahwa kedua pria itu memohon padanya untuk menyelamatkan mereka. Di dalam tatapan itu, ada tanda-tanda ancaman. Bagaimana bisa Sumu tidak mengerti artinya? Rasanya seperti diikat ke tubuh belalang. Jika kita menderita akhir yang tragis, maka Anda tidak akan keluar tanpa cedera. Itulah artinya. Pada saat itu, Kai yang berkata, saudaraku, tidak ada metode lain. Melalui pengalaman saya, membunuh adalah hal yang wajar. Mungkinkah Anda belum membunuh sebelumnya? Atau kalian sudah saling kenal? Jadi kamu tidak mau membunuh. Petik 2. Pernyataan ini membuat hati Sumu melompat ke tenggorokannya. Berbalik untuk melihat Kai Yang. Dia menemukan senyum nakal. Saudaraku, apa maksudmu? Dengan wajah dingin ia bertanya. Sambil berpikir apakah Kai Yang melihatnya atau tidak. Dia belum mengungkapkan petunjuk. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Kai Yang tahu rencananya murni karena kebetulan. Jika tidak, dia juga akan dibodohi. Bos, dia juga pintar. Dia mengerti arti tersembunyi dalam kata-kata Kai Yang dan bertanya kepada Sumu, adik, apa yang kamu nyanyikan? TLN. Ungkapan bahasa Mandarin tentang apa yang Anda rencanakan. Kai Yang telah mengungkapkan sebagian warna asli Sumu. Bagaimana mungkin Bos He tidak bisa melihat? Kai Yang hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunjukkan sesuatu yang khusus tetapi hanya terus menatap Sumu. Saudaraku, saya pikir Anda adalah orang yang berani. Tetapi Anda ragu-ragu. Jangan khawatir. Saya di sini untuk menemani Anda dan penduduk desa juga. Jadi apa yang kamu takutkan? Petik 2. Apa yang aku takutkan? Sumu tertawa keras. Seolah meyakinkan dirinya sendiri. Dia berkata, apa yang aku takutkan? Bukankah itu hanya membunuh seseorang? Siapa yang belum membunuh sebelumnya? Petik 2. Sepertinya dia tidak mau mengakui bahwa dia belum membunuh sebelumnya. Di depan Kai Yang. Pada akhirnya, watak orang ini mengejutkannya. Sumu belum mundur dari tantangan. Sumu kemudian mengarahkan niat dingin dan kejam ke arah orang-orang yang terbaring di tanah. Melihat ke mata pemuda itu, kedua pria itu tahu bahwa mereka sudah selesai. Babak ini, mereka digunakan terlalu menyeluruh. Saudaraku, mari kita lakukan. Kai Yang terus menuangkan minyak ke atas nyala api. Bernafas dalam, Sumu perlahan mengangguk. Melihat ini terjadi, kedua pria itu segera tahu bahwa akhir mereka sudah dekat. Jadi bagaimana mereka bisa bertahan tanpa melakukan apapun? Melompat. Mereka menunjuk ke arah Sumu dan menyatakan, Sumu, kau pengkhianat. Anda meminta bantuan kepada saudara-saudara kami untuk memfitnah bos dia agar Anda bisa datang untuk menyelamatkan dan menjadi pahlawan. Tapi bagaimana Anda membayar kami? Tidak hanya kita dipukuli seperti babi. Sekarang kita harus mati untuk kejahatanmu. Anda benar-benar sampah. Petik 2. Kamu bohong. Mendengar rencananya terungkap, Sumu sangat marah. Seolah-olah luka mereka tidak mempengaruhi mereka. Orang-orang itu hanya mencibir dan laki-laki yang lebih besar berteriak keras. Memberitahu semua orang, tua atau muda, hari ini aku dan kakakku keluar dan menyebabkan masalah untukmu. Tapi ini semua atas perintah Sumu. Dia menyukai putri Bos He. Tapi sayangnya dia menolaknya. Jadi dia menetas rencana untuk mendapatkannya. Petik 2.